Itu kunci. Allah. Nah itu batin kita sudah menuju kepada dia. Kalau enggak tulisan berhenti jadi Tuhan. Ya. Nah, setelah itu kita melihat lagi. Dia yang tenggelam tadi adalah yang wow ini yang jauh kecil. Tapi penampakannya adalah yang besar. Nah inilah timbulnya doma. Doma itu sama seperti wow. Ya kan? Nah, sama seperti wow. Disebut namanya wow kecil. U. Kalau ha, hu. Semua huruf hijaiyah yang didampingi oleh wow doma akan menjadi aku. Oh, begitu. Nah, ya. Nah, ya. Sampai di ha jadi hu. Sampai di a jadi u. Ya. Jadi inilah dinamakan alif nasun natijah. Alif nasun. Nah, disebut dengan noktah. Ya, suatu titik awal mula jadi tapi bukan berupa titik. Noktah. Noktah itu lebih halus dari titik. Nah, gitu kan? Titik saja sudah bagaimana halusnya. Ini lebih halus lagi. Iya. Nah, gitu ya. Tapi kekuatannya itu luar biasa ya. Ya pasti. Kenapa? Aku kecil adalah memperlihatkan besar. Aku kecil tapi memperlihatkan besar. Kamu besar tapi memperlihatkan kekecilan. Kan gitu? Contohnya apa? Kamu alam tapi bisamu apa? Ya kan? Iya, benar. Nah, maka dikatakan aku adalah pelita yang terlihat sebagai cahaya. Berarti Bu ya, jangan lupakan pelita. Tidak. Jangan mencari cahaya yang besar, lupa pelita. Lupa pelitanya. Harus pelita dulu yang dicari. Itu yang dikatakan pelita Tuhan. Ilahi. Yang terlihat ilaha. Yang bernama Allah. Nah, di dalam ilahi, la. La itu adalah aku. Lam, alif, doma, u. Atau alamku aku. Nah, ya. Jadi kita lihat di mana bukti dia maha besar. Yang satu karena dia awal maha esa berbuat sekendaknya. Apa maksudnya? Bukan bebas. Dengan kehendaknya. Dengan kehendaknya. Kalau dia tidak berkehendak, tidak ada sesembahan dan si penyembah. Itu dia. Izin Bu ya. Mengenai dengan berkehendak tadi, berarti itu hubungannya dengan waw yang besar. Iyalah. Sekarang kalau tidak berkehendak yang kecil, doma'u, mana ada waw besar? Sekarang coba tulis. Orang belajar nulis huruf A besar, ada A kecil. Betul nggak? Nah itu. Berarti ada maknanya itu ya. Nah iyalah. Ya kan? Nah, yang meskipun yang kecil dan yang besar itu adalah aku. Titik awal mula jadi. Nih, pulpen kita mau bikin tulisannya, tetap titik yang duluan. Nah, ya. Ya gitu. Nah, penyebutannya menandakan turun naik napas kita. Ke situ Bu ya. Nah, contoh membuat waw itu dari atas ke bawah, betul? Membuat domah di atas ha atau u alif dari bawah ke atas. Nah, Itu kan dulu sering kita ya nulis seperti itu untuk jabariyahnya belajar bahasa Arab ada tulisannya, tetapi saat inilah baru terjawab. Subhanallah. Seperti itu. Tulisan A kecil, ada tulisan A besar. Inilah di sini. Jadi pemirsa,
Disinilah jawaban tentang ketuhanan. Ada Dia di balik aku. Begitu ya Bu ya? Iya. Perjalanannya seperti itu. Betul. Jadi kalau kita terjadi ibadah, jangan memisahkan dua kodrat tadi. Orang yang berhasil mendirikan pandangan atau ma'rifat, maka dia gagal menjalankan penyembahan. Baik penyembahan langsung maupun tidak langsung. Berarti kalau dipisahkan itu terjadi kegagalan di dalam penyembahan. Sudah pasti. Nah, Buya, bagaimana supaya kita itu tidak terjadi kegagalan? Nah, itu tadi. Seperti apa? Bagaimana kita memisahkan besar dengan kecil? Tapi ada dan tiada aja begitu sulit memisahkan, apalagi besar dengan kecil. Tidak akan ada yang besar kalau Tidak, ada yang kecil. tapi ada ikatan mesranya. Oh, Nah, ini lagi ya. jadi seperti orang yang jatuh cinta. Ya, Selalu ingin berdua. iya, ada hubungan ikatan mesranya berdua. Dua dia tadi, yang besar dengan yang kecil. Apa? Karena kita berasal dari satu, maka kita menjadi bersatu menjadi satu. Berdirilah syahadat. Syahadat menyatu, syahadah langsung, ahad menjadi satu. Caranya engkau, ya kan? Dia dan aku disebut aku. Nah, kan? Caranya apa? Laksanakan wujud dalam bermaujud. Menjadilah kalimat huwallazi. Nah, gitu ya. Waw yang dua tadi menjadi huwallazi. Dua hau menjadi lazi berwujud umat, atau dalam iman disebut orang-orang. Ya ayyuhallazina amanu, orang yang beriman. Amanu, ya. Nah, am dengan an menyatu dengan kodrat domah u. Amanu, ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi menyatu dalam wujud orang, yaitu dalam sebutan manusialah, dalam sebutan iman Muhammad, dalam sebutan iman ilmu wujud, ya kan? Dan disebut dalam alam akal itu adalah insaniyah. Nah, jadi sebutan umat ini banyak, padahal tajalinya tajali dia kepada aku. Jadi disinilah terbentuk dua jabatan ketuhanan. Nah, Tuhan bagi sekalian alam disebut Rabbil Alamin. Tuhan bagi dirimu Ilahinas, Tuhannya manusia. Jadi inilah fungsinya Rabbil Alamin dengan rahmatan fil alamin. Kenapa min? Karena min itu adalah hakikinya aku. Nah, yang telah kita terangkan waktu yang terdahulu. Insyaallah Bu ya. Nah, gitu. Bertemu lagi. Nah, izin Bu ya sebentar. Ketika tadi antara aku menyatu aku dan dia menjadi siratal lazi menjadi diri di situ. Nah, di situ ada, kalau nggak salah ada di surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Syaratnya Ada syaratnya juga Bu ya. iya. Kalau mereka tidak menyingkirkan keumatannya, maka dia tidak akan bisa hudurutullah, menghadirkan ketuhanan. Siratal ladzina berarti tersirat-siratkan keumatanmu. Iya. Maka ketemulah yang doma'u. Nah, itu maka aku an batin, am terlihat. Nah, am tapi siapa itu? Ta'ala. Inilah ketuhanan. Ihim berwujud diri. Betul kan? Dia wujud diri.
Nah, gitu. Begitu rupanya perjalanannya ini Ustaz ya. Berbentuk diri. Jadi bertemu lagi dengan diri dan leburlah diri itu menjadi diri yang berdiri. Nah, itulah dia pengakuan kedatangan aku. Amin. Makanya Al-Fatihah disebut dengan Fatihatun Nasun. Artinya terjadilah keumatan yang menjadi rahasia. Nasun. Ya. Nah, itu adalah rahasia atau dikatakan batin, ya. Umat batin. Nah, gitu. Kodratnya sifat, maka jumlahnya 7. Mewakili 3 kodrat dan 4 sifat. Jadi 7. Jadi 7 Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pemirsa, bertambahkan wawasan, subhanallah. Berarti apakah pemirsa tidak ingin tahu Amin itu adalah nama diriku, begitu? Iya. Nanti orang yang tidak tahu sejarah seperti ini, Iya. dia mengaminkan orang sholat, tapi statusnya dia jamaah, tidak fatilah, tidak al-fatihah. Maka sholat itu tidak jadi doa, doa yang tidak sampai, karena tidak ada yang menyamin amin, itulah aku. Tapi artinya redoilah ya Allah, karena begitu titik noktah hadir, disitulah doa terijabah. Tapi kalau gagal mendirikan titik noktah, semuanya menjadi sejarah yang tidak mungkin jadi fakta. Subhanallah, berarti memang wajib kita mengetahui ya, itulah. supaya doa kita selama ini kenapa ya belum terkabul, ya karena ini tadi tidak mengetahui siapa yang berdoa dan siapa yang mengabulkan, begitu ya Pak Imam. Betul sekali Ustaz. Alhamdulillah kami mewakili pemirsa yang ada di luar sana, insya Allah ini sangat dahsyat sekali. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di sana bisa memahami apa-apa yang telah beliau sampaikan, dan karena ini sangat wajib bagi kami semua untuk memahami bagaimana kita cara ibadah melaksanakan sholat seperti yang beliau tadi disampaikan. Ternyata kalaulah kita di situ ketika membacakan amin, di situ tidak ada yang membacakan amin, tidak paham di situ apa itu hakikinya amin, maka gagallah ibadah kita di waktu sholat itu. Apakah seperti itu Bu Yaya? Kalau saya nggak berani bilang begitu, tapi ada ayat fawailul mursalin. Nah, itu yang kita takut. Celakalah orang sholat. Celakanya itu tadi. Betul sekali. Mereka sholat tetapi tidak mengetahui. Tidak Nah, itu celakanya, ya kan? Nah, begitu ya. Iya Ustaz. Betul sekali Ustaz. Ya, gitu. Jadi dari golongan-golongan muslim kita harus tahu, tidak perlu kita mencerca orang hakikat nggak sholat, orang ma'rifat nggak sholat, ya. Jangan. Sama kayak kita di rumah tangga, suami pergi ke pasar, apa sudah bercerai namanya? Tidak. Ya kan? Suami pulang ke rumah, apa nikah lagi? Tidak. Bapak mengakui ada anak, apa harus sujud-sujud anak lewat? Tidak. Batasan-batasan kesayangan dari Allah tadi dengan jalan yang telah engkau ridhoi. Kan begitu? Apa yang diridhoi Allah mau kamu lakukan bersifat syariat, silakan. Tapi syariatnya apa dulu? Syariatullah, syariatul nabiyun, atau syariatul fiddin? Apa hanya kita menjalankan peraturan? Atau memang menjadi imam syariatul nabiyin? Atau syariatullah, berdiri ketuhanan, disembah oleh sekalian alam melalui ibadah?
atau kita menjadi makhluk si penyembah? Jangan pikir ada yang rugi, ada yang beruntung. Ada. Afdalaikul mu'minin. Surah Al-Mu'min ayat 1. Betul. Beruntung orang-orang berilmu, Lah, bukan yang beriman. allazihum sholatihim khasi'un. Ingat. Khasi'un. Khasi' itu kusuk. Di dalam rahasiaku. Kusuk di dalam rahasia. Iya dong. Contoh, kalau dia tidak bisa membedah dirinya dalam kiblat, tubuh tidak berubah hijrah ke Ka'bah, rohani tidak hijrah ke Baitullah, masih juga berupa jasad, itu dinamakan sholat bangkai. Nah, Ya kan? artinya Buya, kalau kita itu sholat harus dari keumatan menjadi kodratnya Tuhan, begitu. Tidak kita menyebut kodrat umat dan kodrat Tuhan, karena terjadi Tuhan adalah menghadirkan Tuhan. Menghadirkan Tuhan. Siapa yang menghadirkan Tuhan? Wujud Tuhan itu sendiri. Contoh wujud Tuhan siapa? Kodrat, iradat, sama kodrat, iradat, ilmu, sama basar, kalam, hayat. Enggak ada nama bapak kita, enggak ada nama ibu kita. Ruh adalah zat, nyawa adalah batin, dalam tubuh adalah nur. 10 jumlah kodrat, 7 bersifat dalam 3 kodrat. Jumlahnya 10. 10 22 hijriahnya, ya kan? 2 zahir batin, ya? Jelas. 2 di luar, 2 di dalam. Berarti Dan gitu, Tuhan itu ada harus umat, jelas. ada Tuhan. Nah, kan gitu. Tuhan itu harus jelas kan, kata Buya tadi. betul, ya. Nggak bisa. Iya begitu, insya Allah Buya. Nah, jadi apalagi ini nasihat saya. Kalau kita bedakan sistem kedewaan dengan ketuhanan. Bedanya seperti apa? Kalau kedewaan itu memuji sesuatu yang tidak nyata. Sementara Allah zahiru Rabbi. Itulah yang nyata. Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Setiap si penyembah dia adalah yang sesuatu yang tak terlihat, tetapi karena tinggi dan besarnya Allah, nyata dan sangat nyatanya Allah, dia menghilangkan dirinya. Itu dinamakan batinul abdi. Karena Allah itu besar dan tidak mampu dia mencapai dia dan dia, maka Allah turunkan kemudahan. Ingat, adanya aku ayan sabitah, terlihatnya aku ayan kerajia. Artinya apa? Aku halalkan engkau sebagai dilihat kerajia, adanya engkau, adanya aku sabitah. Jadi tidak ada lagi kesulitan. Nah gitu. Artinya Buya, untuk mengenal aku itu tiadalah kesulitan, semua adalah kemudahan, tetapi harus perjalanan itu dilalui. Nah. Seperti Artinya begini, boleh kita mendirikan keakuan Allah, tapi Tuhan itu adalah Dia. Nah, jadi kalau kita sudah sampai dalam pemahaman tadi, aku dan Dia laksana air laut dengan ombaknya. Bagaimana kita mengatakan mana yang dahuluan? Tidak ada ombak, tidak mungkin ada laut. Ya kan? Betul. Nah, kalau ombak tidak ada, mungkin laut tidak ada. Kalau laut ada, pasti ombak ada. Nah, seperti kemarin kita tunjuk meja. Betul sekali. Kita cari kayu, ketemu meja. Ya ini toh. Tapi pergi kita ke hutan, nggak mungkin kita bilang kalau ada yang nanya, Bapak ke hutan ngapain? Nyari meja. Kan nggak mungkin. Betul sekali. Pasti nyari kayu. Nah, begitu Bapak bawa kayu, kita jadikan meja, ditanya lagi sama yang datang tadi. Iya.
Kayu itu mana Pak? Nggak ada, yang ada meja. Ya, Nah itulah aku dan dia. iya, Ustaz. Nah itu, jadi mudah-mudahan itu bisa menambah iman dan takwa Amin. kita, Amin, Ustaz. mencapai derajat dari ibadah kita. Amin. Ustaz. Ya, rajin bukan menjadi suatu penilaian, Amin. tapi kebenaranlah yang menentukan. Amin. Ustaz. Ya, kebenaran. Jadi memang insya Allah beberapa waktu yang akan datang, izin Allah, kita YouTube Buya Pasaman Timur akan mengadakan program pengkajian hakiki dan hakikatnya ibadah, sholat dan zikir yang dibuka untuk umum. Nah itu akan kita sampaikan nanti. Insya Allah ya pemirsa, ini adalah sebuah jalan buat kita semua untuk memudahkan ya Pak Imam, lebih mengetahui bagaimana kiat-kiat kita bertuhan itu sudah dibuka oleh mursid bahwa akan diadakan. Cuman waktunya belum tahu ya Bu ya. Ya, jadi gini, Udah nggak sabar nih rencana pemirsa. insya Allah, ya rencana insya Allah ini ya, izin Allah, Insya Allah. kita akan turun menjemput umat yang mana orang bangun tapi dalam tidur. Nah, ini kita khawatir. Apa bangun tidur? Dia bangun hidup di dunia, pikirannya surga karena takut masuk neraka. Nah ini namanya orang kabur dari neraka, sembunyi di Mencari surga. Ya. Karena lillahi ta'alanya itu enggak ketemu. Rukun iman mungkin saya juga menyampaikan pada saudara-saudara saya sebagai pembawa-pembawa Islam, pembawa iman, ilmu, majelis thalabul ilmu, untuk mencapai kepada kebenaran lebih diutamakan daripada membuat terlenanya seseorang dalam kebaikan yang tidak mengenal kebenaran. Baik belum tentu benar Nah itu dia tadi, ya. dan benar sudah Nah. pasti baik. Berarti. Kita takutnya begini, begitu diiming-iming ke surga, siapa yang mau masuk surga? Nunjuk tangan. Siapa yang mau mati sekarang? Nggak ada yang Tidak nunjuk. mau. Gitu kan? Nah, daripada kita untuk akidatul khorimah membuat dia benar, tidak boleh merubah tauhidnya. Tauhid dia itu Tuhan. Tuhan tidak bertempat. Kalau ada yang mengatakan Allah dalam surga, munculkan dalam satu kitab.